Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini di gereja maupun di tempat ada orang yang mengikuti kebaktian ini dan memimpin mengarahkan kami semua di dalam mendengar firman dan untuk hamba-Mu dalam menyampaikan firman. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, dan berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkap dibungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya firman bisa mendapat tempat yang baik dalam diri kami, tumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kami percaya bahwa tanpa pekerjaan Tuhan, semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar Tuhan, berikan kami kesegaran, konsentrasi, terang secukupnya, dan tolong kami mengerti. Setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Jangan biarkan kami sekedar menjadi pendengar atau pengerti firman. Jadikan kami pelaku, penanggap, bahkan kalau boleh pemberita firman. Dan biarlah oleh semuanya, Tuhan dipermuliakan. Kami sadar setan pasti bekerja. Tolong kuatkan kami menghadapi godaan dan serangannya dalam acara ini. Sehingga apapun yang mereka lakukan, biarlah firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini seri Yudas ya. Dan saya membahas Yudas pasal 5, Yudas ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini adalah sesi yang pertama. Dan ini rencana saya membahas kejatuhan dan hukuman iblis atau setan. Tapi saya tadi melihat rasanya ini mungkin kepanjangan. Saya tidak tahu apakah saya bahas seluruhnya atau sebagian. Kalau nanti ternyata kepanjangan, saya hanya akan membahas kejatuhannya saja. Sedangkan hukumannya ini saya bahas pada minggu yang akan datang. Tapi kalau ini tidak kepanjangan, saya akan bahas seluruhnya. Jadi kita lihat saja nanti sampai di mana pemotongan bagian ini ya. Kita baca Yudas 5 sampai 7. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi. Aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Soalnya dalam pelajaran yang lalu, ayat 3 dan 4 ya, Yudas itu mengatakan dua hal ini intinya ya. Pertama ada orang-orang Kristen KTP atau nabi-nabi palsu yang menyelusup masuk secara diam-diam ke dalam gereja. Dan kedua, orang Kristen harus berjuang mempertahankan iman. Karena nabi-nabi palsu itu pasti memasukkan ajaran-ajaran sesat. Maka orang-orang Kristen ini harus berjuang mempertahankan iman. Jangan sampai disesatkan oleh mereka. Sekarang saudara, dalam ayat 5 sampai ayat 7, Yudas memberikan contoh-contoh bahwa pertama poin A, Tuhan itu pasti menghukum dosa.
Poin B, kemurtatan atau penyimpangan dari iman pasti mendapatkan hukuman. Sekarang mari kita baca ayat 5 ya. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Saudara, saya bahas potong per potong. Pertama ayat 5a, ini ada bagian yang salah. Dan bagian yang salah itu nanti saya coret gitu ya. Ayat 5a, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu. Saudara, kata-kata yang saya coret sebetulnya tidak ada ya. Jadi kata-kata dan tidak meragukannya lagi, saya tidak tahu itu muncul dari mana, sebetulnya sama sekali tidak ada. Sekarang poin B. Orang Kristen perlu diingatkan tentang hal-hal yang sudah diketahui atau dimengertinya. Ya, ini dikatakan kamu telah mengetahui semuanya itu. Tapi tetap ya, aku ingin mengingatkan kamu. Jadi saudara, biarpun orang Kristen itu sudah mengerti hal-hal tertentu, hamba Tuhan itu perlu mengingatkan hal-hal itu. Dia sudah tahu, dia sudah mengerti, tetap perlu diingatkan. Kita lihat ayat 17 juga membicarakan hal yang sama. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Dahulu dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul. Sekarang dia menyuruh mereka mengingat hal itu. Jadi laki-laki mengingatkan apa yang mereka sudah tahu. Mengingatkan apa yang mereka sudah pernah dengar. Mengingatkan apa yang mereka sudah mengerti. Kita perlu diingatkan, selalu perlu diingatkan. Bahkan kalau kita tidak lupa, kita perlu diingatkan. Karena ingat saja secara intelektual dan melaksanakan, itu dua hal yang berbeda kan. Kalau kita cuma mengingat intelektual, tapi kita ternyata tidak melaksanakan, maka peringatan itu penting bagi kita. Juga kita bukan hanya mengingat, mengerti, tapi melaksanakan. Sekarang kita lihat kata-kata dari Calvin dalam bagian ini komentarnya. Kegunaan firman Allah bukan hanya untuk mengajar kita apa yang kalau tidak diajarkan tidak bisa kita ketahui. Tetapi juga untuk membangkitkan kita pada meditasi yang serius tentang hal-hal yang sudah kita mengerti. Jadi bukan cuma kalau ngajar itu supaya orang yang tidak pernah ngerti, tidak pernah dengar menjadi ngerti, bukan cuma itu. Tapi yang sudah dimengerti supaya lebih direnungkan dan tentu saja dilaksanakan. Dan tidak membiarkan kita untuk menjadi tumpul atau lamban dalam pengetahuan yang dingin. Jadi kalau cuma tahu tapi tidak dilaksanakan, tidak pernah direnungkan dan sebagainya, itu menjadi pengetahuan yang dingin. Dan itu tidak membawa kebaikan apa-apa, bahkan bisa-bisa membawa kerugian bagi kita. Karena makin banyak yang kita tahu, makin besar tanggung jawab kita. Itu selalu rumus yang bolak-balik saya omongkan atau saya ingatkan kepada saudara. Tahu banyak, bagus. Tapi kalau tidak melakukan, bukan hanya tidak berguna, tetapi malah merugikan. Karena makin banyak yang kita tahu, makin banyak kita dituntut, makin banyak yang kita terima, makin besar tanggung jawab kita. Lalu ingat hal itu. Jadi jangan terlalu malas senang. Ada di gereja yang banyak firman, banyak Injil. Ingat, makin banyak mengerti, makin banyak tanggung jawab. Nah sekarang dalam persoalan itu, sudahkah saudara melakukan? Sekarang saudara saya berikan penerapannya. Karena harus mengingatkan itu ya. Maka hal yang pertama yang butuh untuk penerapan. Pengajar firman Tuhan tidak boleh bosan memberitakan hal yang sudah diketahui jemaat. Tapi ini
ada perbedaannya antara hamba Tuhan yang memang tidak mau belajar, sehingga pemberitaannya itu saja. Ini bukannya orang yang mengingatkan. Ini orang yang malas. Dia tidak punya bahan, akhirnya memberitakan hanya itu saja. Yang sudah diketahui, diberitakan, sudah diketahui, diberitakan. Orang itu bukan sedang mentaati apa yang kita bicarakan ini. Tapi maksud saya, biarpun dia punya bahan banyak, tapi tetap ada hal-hal yang dia tahu, jemaat sudah tahu. Tapi dia lihat jemaat belum melakukan, dia perlu mengingatkan. Supaya jemaat mentaati. Perlu mengingatkan lagi. Perlu mengingat lagi. Tidak boleh bosan memberitakan hal yang sudah diketahui jemaat. Jadi pada waktu saudara sebagai hamba Tuhan menyusun khotbah dan merasa ini kok jemaat sudah tahu ya, tidak apa-apa. Eksposisi pasal 1 misalnya, nanti pasal 2-nya kok ada barang yang sama. Nah, saja. Tidak boleh bosan memberitakan hal yang sudah diketahui jemaat. Pertama, ingat jemaat memang bisa lupa. Banyak yang lupa. Kedua, kalaupun jemaat ingat, mereka belum tentu merenungkan, belum tentu melaksanakan. Maka diingatkan lagi. Jangan bosan. Saya tahu ada hal-hal yang saya beritakan berpuluh-puluh kali. Dan saya tidak ambil pusing. Kalau terus mau hal yang baru, itu malah salah. Kalau yang lama nanti lupa semua. Kalaupun mereka punya ingatan yang luar biasa, ingat, tapi tidak dilakukan semua. Lalu gunanya apa? Jadi memang memberitakan hal baru itu penting. Tapi memberitakan hal lama, mengingatkan, tidak boleh bosan. Mari kita lihat 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi saudara perhatikan ya, pertama ada kata mengingatkan, lalu ada kata selalu. Jadi bukan satu kali mengingatkannya, bolak-balik, selalu mengingatkan kepada saudara-saudara kita, maka itu menjadikan engkau itu seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi saudara mau menjadi pelayan Kristus Yesus yang baik, maka ingatkan jemaat dan selalu ingatkan. Tidak boleh bosan mengingatkan. Tentu saja bukan hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang penting atau yang cukup penting. Kalau hal-hal kecil yang remeh, ya tidak perlu terlalu banyak diingatkan. Tapi hal yang penting itu selalu diingatkan, selalu diingatkan, selalu diingatkan. Poin yang kedua, dari sudut pandang jemaat, pada waktu pendeta atau hamba Tuhan itu mengkhotbahkan hal-hal yang sudah mereka ketahui. Ingat, pendeta memang tidak boleh bosan memberitakan hal yang sudah diketahui. Harus selalu mengingatkan. Jadi pada waktu dia memberitakan sesuatu yang saudara sudah tahu, jangan muncul di otak saudara, ada, aku sudah tahu. Lalu saudara tidak mendengar. Kalau pendeta disuruh mengingatkan, maka sudah barang tentu jemaat harus mau mendengar. Pada waktu pendeta mengingatkan hal itu pada dia, terus tetap mau mendengar. Nggak bisa enggak. Jadi punya pemikiran, aku toh sudah tahu, nggak usah dengar. Itu datang dari setan.
Jangan main-main dengan hal-hal seperti itu. Dan itu suatu kesombongan. Bahkan kalau saudara sudah tahu, dan saudara sudah melakukan, tetap dengar. Supaya sekarang mendengar untuk bisa menyampaikan kepada orang lain. Ada banyak tingkat mendengar dan mengerti ya. Kita cuma mendengar, nggak ngerti bisa. Kita mendengar dan mengerti bisa. Kita mendengar, mengerti dan melakukan bisa. Kita mendengar, mengerti, melakukan dan memberitakan. Kalau kita mendengar, mengerti, lalu mendengar lagi, setelah pikir bagaimana pendeta itu memberitakan. Dan ingat itu, dan apa yang saudara sudah mengerti ini, beritakan kepada orang lain, tiru caranya dia. Gaya nggak boleh ditiru ya, tapi cara boleh ditiru. Nggak harus meniru, tapi pokoknya dia memberitakannya bagaimana, sehingga sudah bisa mengerti, pakai ilustrasi, pakai ini, maka saudara juga lakukan itu pada orang-orang lain, sehingga saudara bukan cuma menjadi pendengar, mengerti, tapi juga pemberita firman. Sekarang poin kedua, ayat 5b. Bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Yang saya beri warna hijau ini kata-kata sekali lagi salah terjemahan. Dibaca saja kalimat ini tidak make sense ya. Tidak masuk akal sebetulnya ya. Bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Kalau sekali lagi membinasakan berarti tadinya sudah pernah membinasakannya. Sudah pernah membinasakan, sekarang membinasakan sekali lagi gitu ya. Jadi membinasakan 2 kali. Ini kalimatnya sudah tidak masuk akal. Saya tidak ngerti bagaimana LAI menerjemahkan seperti itu. Jadi ini yang pertama saya bahas poin A, kata-kata sekali lagi salah terjemahan. NIV menerjemahkan later atau belakangan, NIV sesudah itu. Jadi mula-mula dia tuh menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Tapi belakangan atau sesudah itu membinasakan mereka yang tidak percaya. Diselamatkan dari tanah Mesir itu penyelamatan jasmani. Tapi dibinasakan di padang gurun karena mereka tidak percaya. Ini sekaligus pembinasaan secara jasmani maupun rohani. Mereka betul-betul dimatikan secara jasmani dan juga jelas dibuang ke neraka. Jadi mula-mula kelihatannya diselamatkan secara jasmani. Belakangan dibinasakan jasmani maupun rohani dan dimasukkan ke neraka. Saudara hati-hati dengan ayat ini. Karena ini bisa berlaku bagi saudara. Saudara kelihatannya diselamatkan dari tanah Mesir, begitu ya. Masuk dalam gereja ini kelihatannya keselamatan jasmani, kelihatannya. Dulu hidup duniawi. Sekarang masuk gereja, dibaptis, kelihatannya keselamatan jasmani. Tapi saudara tidak sungguh-sungguh percaya. Maka belakangan saudara dibinasakan jasmani maupun rohani. Jadi saya minta saudara introspeksi ya. Saudara masuk ke dalam gereja ini betul-betul karena percaya. Atau sekedar masuk tanpa percaya. Masuk tanpa percaya itu bisa macam-macam. Bisa karena lahir dalam keluarga Kristen. Nah, saat keluarga ke gereja ya ikut ke gereja. Bisa karena termasuk suku Kristen. Orang Kupang misalnya. Nah, orang Ambon banyak yang Kristen. Orang Papua, Batak dan sebagainya. Mayoritas Kristen. Ya sudah masuk agama suku lah ya. Atau diajak teman atau pacarnya Kristen, ya sudah masuk Kristen. Tapi saya tidak sungguh-sungguh percaya. Maka ingat saudara, itu laki-laki tidak ada gunanya. Orang bisa tidak tahu. Orang bisa menganggap saudara Kristen sungguh-sungguh.
Tapi Tuhan tahu. Belakangan, sesudah itu, kalau saudara tetap tidak percaya, dia akan membinasakan saudara jasmani maupun rohani. Dan ini menunjuk pada bilangan pasal, ini poin B ya, pasal 13 dan pasal 14. Ini panjang, saya tidak akan bacakan semua. Bilangan 13, ini Musa menyuruh orang masuk ke tanah Kanaan untuk mengintai ya. Jadi kirim beberapa pengintai, pasal 13 dan pasal 14 ya. Dan dari 12 pengintai itu semua membawa kabar yang negatif. Wah, memang negerinya bagus, tapi penduduknya kuat-kuat, makan orang lah, raksasa. Ya, kami tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua ya, yang percaya bahwa mereka tetap akan bisa mengalahkan orang-orang Kanaan itu. Saudara, karena mereka tidak percaya, Tuhan murka kepada mereka. Tentu tidak kepada 2 orang yang percaya, tetapi kepada semua yang tidak percaya, Tuhan yang murka. Dan mereka dibiarkan keliling padang gurun sampai ya semua yang umur 20 tahun ke atas mati. Dari keliling padang gurun 40 tahun. Padahal saudara, jarak dari Mesir ke Kanaan itu sebetulnya tidak jauh, tidak terlalu jauh. Sama sekali tidak butuh waktu tahunan atau bahkan bulanan untuk mencapai. Tapi mereka diputar-putar di padang pasir sampai yang umur 20 tahun ke atas mati semua. Jadi saudara, mereka diselamatkan dari tanah Mesir. Tapi kadang-kadang tidak percaya, belakangan diputar-putarkan, dibinasakan jasmani maupun rohani. Ingat baik-baik itu saudara. Apa saudara mau diputar-putarkan di gereja? Tidak masuk-masuk surga sampai saudara binasa jasmani rohani. Introspeksilah saudara. Saudara sudah datang gereja. Tapi apakah saudara betul-betul sudah beriman kepada Kristus sungguh-sungguh atau tidak? Kalau detik ini saudara mati, yakinkah saudara masuk surga? Kalau 10 hari lagi saudara mati, yakinkah saudara masuk surga? Kalau 10 tahun lagi saudara mati, yakinkah saudara masuk surga? Kita masuk dalam poin yang ke-6. Dan ini sebetulnya inti yang kita bahas ya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Malaikat-malaikat yang tidak taat ini yang jadi iblis dan setan itu ya. Pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman. Sampai penghakiman pada hari besar. Dalam ayat 6 ini Yudas membicarakan tentang malaikat-malaikat yang berdosa dan hukuman mereka. Ini tema khotbah kita. Pertama, saudara, mari kita melihat apa sih sebetulnya dosa mereka. Ini sesuatu yang penting dipelajari. Sudah pernah saya ajarkan tentu saja. Tapi ada dari saudara yang belum pernah mendengar, sampai ada yang sudah pernah mendengar. Bagi yang sudah pernah mendengar, jangan punya pikiran, aku sudah tahu. Ingat, saya harus mengingatkan. Ya. Yang belum pernah mendengar, silakan belajar untuk pertama kalinya. Setelah kita mempelajari pertama-tama dosa mereka. Sehingga mereka yang tadinya malaikat, lalu menjadi iblis dan setan-setan. Jadi pertama-tama saya akan memberikan secara negatif ya. Dasar Alkitab yang salah tentang kejatuhan malaikat atau setan. Dasar yang salah ini ada banyak saudara ya. Poin 1 Yesaya 14 ini. Nanti poin kedua Yesaya 28. Poin ketiga Kejadian 1:1-2.
Lalu poin keempat, Kejadian 6. Ya. Jadi sangat banyak, saudara. Jadi hati-hati dengan hal yang bicara tentang kejatuhan setan. Karena ajaran yang memberikan dasar Alkitab kejatuhan malaikat menjadi setan ini sangat banyak, tetapi mayoritas salah. Kitab suci hanya membicarakan sedikit tentang kejatuhan malaikat menjadi setan itu. Bisa banyak itu salah semua. Hanya sedikit yang benar yang nanti akan saya berikan. Jadi poin A ini secara negatif, nanti poin B secara positif, dasar Alkitab suci yang benar. Dasar Alkitab yang salah tentang kejatuhan malaikat atau setan. Pertama adalah Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 23. Yesaya 14 mulai dari sini ya. Dan ini hai bintang timur. Kalau kita menggunakan terjemahan dari King James. Oh Lucifer. Ya ini ya. King James dan New King James yang menerjemahkan seperti itu. Kata-kata Lucifer tidak ada di dalam Alkitab kita. Tidak ada juga di dalam RSV, NIV, NASB, dan sebagainya. Hanya ada di dalam King James dan New King James, dan mungkin ada lagi 1-2 Alkitab bahasa Inggris. Karena Lucifer sebetulnya bukan kata bahasa Inggris, tetapi kata bahasa Latin. Saudara, ini penjelasan saya. Kata Lucifer dalam King James dan New King James adalah kata bahasa Latin yang berarti light bearer atau pembawa terang. Ini merupakan nama untuk planet Venus yang merupakan benda yang paling terang setelah matahari dan bulan. Jadi ranking ketiga ya, paling terang. Matahari nomor 1, bulan nomor 2, dan planet Venus nomor 3. Dalam Yesaya 14 ayat 12, ini merupakan terjemahan dari kata Ibrani Hallel, yang diterjemahkan morning star, bintang pagi oleh NIV, dan diterjemahkan bintang timur oleh Kitab Suci Indonesia. Sekarang poin B. Kata-kata dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 ini menyebabkan orang beranggapan bahwa bagian ini menceritakan kejatuhan setan. Tapi Yesaya 14 ayat 4, 22, 23 dengan jelas menunjukkan bahwa seluruh konteks Yesaya 14 itu berbicara tentang Raja Babel atau Babelnya sendiri. Kalau konteksnya bicara tentang Babel atau Raja Babel, bagaimana mungkin ayat 12-14 diarahkan ke arah yang menyamping begitu, lalu diartikan menunjuk pada kejatuhan malaikat menjadi setan? Itu penafsiran yang out of konteks, keluar dari konteks. Seluruh konteks arahnya ke sana. Babel atau Raja Babel, yang kecil ini arahnya ke sana. Itu penafsiran yang salah. Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14 saya baca lagi ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Kalau dilihat bagian yang mana hijau ini, rasanya memang ada mirip-miripnya dengan kejatuhan setan atau malaikat itu ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak
menyamai yang maha tinggi. Kan memang banyak teori itu ya. Setan itu kepingin jadi Allah. Mungkin itu benar. Tapi bukan dari ayat ini. Tapi ayat ini berkata hendak menyamai yang maha tinggi. Langsung diambil, ini cocok dengan kejatuhan dari setan itu. Tapi sekarang saudara, kalau saudara mau nanti baca di rumah seluruh pasal ya. Saya tidak bacakan semuanya. Saya hanya membacakan Yesaya 14 ayat 3 dan 4. Lalu ayat 22 dan 23. Untuk menunjukkan bahwa konteksnya ini bicara Raja Babel dan Babel. Ayat 3, maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu. Dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Ini memberikan penghiburan kepada Israel ya. Atau Yehuda, maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Lalu ayat 22, aku akan bangkit melawan mereka, melawan Babel dan Raja Babel itu ya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, cucu dan anak cicitnya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, ayat 12 dan 14 tadi kan terletak di sini kira-kira ya. Yang 3 dan 4, yang 22, 23. Konteksnya sebelumnya Raja Babel, setelahnya Babel, seluruhnya bicara Babel. Bagaimana bisa 12:4-14 diarahkan pada kejatuhan malaikat atau kejatuhan setan? Sama sekali tidak ada kemungkinan. Poin sih, tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa Babel atau Raja Babel di sini adalah lambang dari setan ataupun tipe dari setan. Karena apa saudara? Ini sebetulnya cerita sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh terjadi. Biarpun berupa puisi, tapi ceritanya sungguh-sungguh terjadi. Tuhan mau menolong Yehuda, mau hancurkan Babel dan rajanya. Itu cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Dan cerita yang sungguh-sungguh terjadi tidak boleh dijadikan lambang. Semua cerita yang sungguh-sungguh terjadi tidak boleh dijadikan lambang. Bagaimana kalau dijadikan type atau tipe? Memang cerita yang sungguh-sungguh terjadi bisa dijadikan tipe. Tapi dalam hal ini tidak mungkin lagi. Karena apa? Saya berikan catatan ini. Kalau kita memaksudkan sebagai type, maka itu selalu menunjuk ke depan, ke arah yang akan datang. Ini ada dulu, kita belakang. Dan tipenya. Nanti tipenya Kristus. Kristusnya belakangan kan. Lalu imam-imam, domba korban, itu tipe. Nanti tipenya Kristus. Tipenya ada dulu, nanti tipenya selalu belakangan. Selalu seperti itu. Istirahat sahabat, itu tipe. Nanti tipenya, kalau kita masuk surga, istirahat di surga. Ini selalu ada lebih dulu tipenya. Nanti tipenya belakangan. Saya bisa memberikan puluhan contoh kalau saya mau. Tapi itu sudah jelas. Nah sekarang kalau Raja Babel itu dianggap sebagai tipe. Dan kejatuhannya itu dianggap tipe dari kejatuhan malaikat atau setan. Maka tipenya ada di belakang. Antitipenya ada di depan. Ini sama sekali tidak cocok, tidak ada tipe dan antitipe kebalikan seperti itu. Pembahasan Erastus Sabdono tempo hari tentang ayat ini ada dalam video saya. Dia sebentar katakan lambang, sebentar katakan alegori, sebentar katakan antitipe dan tipe. Tidak ada semua yang cocok. Tipe menunjukkan antitipenya yang akan datang. Tidak ada tipe menunjuk ke belakang, antitipenya terjadi lebih dulu. Tipe itu semacam nubuat, saudara. Menunjuk dia
depan pada pengendapannya, malah bisa pengendapannya di belakang. Kenapa itu? Saya berikan tafsiran Adam Clarke dan Calvin tentang Yesaya 14 ayat 12. Tentu ada banyak penafsir yang setuju bahwa Yesaya 14 ayat 12 itu bicara kejatuhan setan atau malaikat. Saya tidak memberikan komentar mereka. Saya berikan komentar yang benar. Dan ini saya berikan dari Adam Clarke dan Calvin yang secara benar menafsirkan bahwa Yesaya 14 ayat 12 tidak ada hubungannya dengan kejatuhan setan atau malaikat. Mari kita lihat kata dari Adam Clarke. Dan sekalipun konteksnya berbicara secara eksplisit tentang Nebukadnezar, Raja Babel Nebukadnezar ya. Tetapi entah mengapa konteks ini telah diterapkan kepada kepala dari malaikat-malaikat yang jatuh, yang secara sangat tidak pantas disebut atau dinamakan Lucifer, pembawa terang. Cocok enggak saudara, setan disebut sebagai pembawa terang? Pikirkan sendiri. Suatu julukan yang sama umumnya bagi dia, seperti iblis dan setan. Bahwa Roh Kudus oleh nabinya menyebut musuh utama dari Allah dan manusia sebagai pembawa terang, betul-betul merupakan hal yang sangat aneh. Tetapi kebenarannya adalah teks ini tidak berbicara sama sekali tentang iblis maupun kejatuhannya, ataupun saat atau alasan kejatuhan itu, yang dengan keyakinan yang besar telah disimpulkan dari teks ini oleh banyak ahli teologi. Oh, alangkah pentingnya untuk mengerti arti hurufiah dari kitab suci, supaya komentar-komentar yang gila-gilaan dan tidak masuk akal bisa dicegah. Jadi saudara, sangat banyak ya orang-orang yang dengan keyakinan yang besar mengatakan Yesaya 14 ayat 12 ini ceritanya kejatuhan malaikat atau setan. Dan dulu 99,99% orang Kristen ataupun hamba Tuhan menganggap Lucifer sebagai nama dari komandan setan. Sekarang sudah berkurang. Mungkin sejak saya menentang itu, lalu Esra ikut menentang itu, dan banyak orang yang ikut menentang. Dan sekarang sudah lumayan banyak orang yang tahu bahwa Lucifer bukan nama dari iblis. Tapi masih sangat amat banyak orang yang percaya hal yang salah itu, dan menganggap Lucifer sebagai nama iblis. Lucifer bukan nama iblis. Dalam ayat itu dijadikan julukan dari Raja Babel. Bukan menuju pada malaikat, bukan menuju pada setan, dan kejatuhannya bukan menuju pada kejatuhan dari malaikat atau setan itu. Sekarang saya berikan komentar dari Calvin. Eksposisi yang diberikan oleh beberapa orang tentang teks ini, seakan-akan teks ini menunjuk kepada iblis atau berkenaan dengan iblis, muncul atau timbul dari ketidaktahuan. Karena konteks secara jelas menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan ini harus dimengerti dalam hubungannya dengan Raja Babel. Tetapi pada waktu bagian-bagian kitab suci diambil secara sembarangan dan konteks tidak diperhatikan, kita tidak perlu heran bahwa kesalahan seperti ini muncul atau timbul. Tetapi itu merupakan contoh dari ketidaktahuan yang sangat hebat untuk membayangkan bahwa Lucifer adalah raja dari setan-setan, dan bahwa sang nabi memberikan dia nama ini. Tetapi karena penemuan-penemuan ini tidak mempunyai kemungkinan apapun, marilah kita mengabaikan mereka sebagai dongeng atau cerita bohong yang tidak ada gunanya. Kalau ada di antara saudara yang sampai saat tadi sebelum saya menjelaskan menganggap Lucifer sebagai nama dari komandan setan,
Coba pikir-pikir, saudara mendengar ajaran itu dari siapa? Dari satu pendeta atau banyak pendeta? Atau banyak orang Kristen? Saudara, tidak peduli mereka lebih banyak dan yang pihak sini lebih sedikit. Kebenaran bukan urusan demokrasi ya. Yang banyak lalu yang benar. Saya tidak peduli, saya sendirian pada saat itu. Saya lawan seluruh dunia. Pada waktu saya yakin, tentu saja dulunya saya menganggap Lucifer juga nama komandan setan. Tapi pada waktu saya belajar dan saya yakin itu salah. Saya lawan semua. Kita juga harus berani. Surat dapat dari siapa? Tanya dia. Kamu dari mana? Bilang Lucifer itu nama komandan setan. Lalu jelaskan ini pada dia. Berikan makalahnya. Kita perlu memperbaiki hal ini. Kalau ada teks yang kedua, yang mirip digunakan untuk membicarakan kejatuhan setan. Padahal sebetulnya tidak. Yehezkiel 28. Ayat 1 sampai dengan ayat 19. Nanti sebagian kita bacakan, kita tidak baca seluruhnya. Poin A. Kalau dilihat Yehezkiel 28 ayat 6, 12, 14 sampai dengan 17. Maka kelihatannya bagian ini menunjuk pada kejatuhan iblis. Tapi Yehezkiel 28 ayat yang kedua dengan jelas mengatakan bahwa ini ditujukan kepada Raja Tirus. Kalau Yesaya 14 itu Raja Babel, Yehezkiel 28 ini Raja Tirus. Konteksnya semua Raja Tirus. Dan tentang dia dikatakan engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Ayat 2 akhir. Mari kita lihat ya. Yehezkiel pasal 28 ayat 2, 6, 12, 14 sampai 17. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus. Perhatikan, Raja Tirus. Beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati. Nah, yang mana hijau ini kelihatannya kok agak mirip-mirip kalau ditujukan kepada setan ya. Beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Yang tidak saya beri warna hijau di sini jangan dipedulikan dulu. Tapi pedulikan bagian yang saya berikan warna hijau. Ya. Sekarang ayat 6. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Ya. Ayat 12. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, bagilah firman Allah, Tuhan Allah, gambar dan kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Ayat 16. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Dagang ini sudah jelas bukan setan ya, masa malaikatnya dagang. Ini pasti manusia ya. Maka aku buangkan engkau dari gunung Allah, dan Kerut yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ku bumi kau kulempar. Kepada raja-raja kuserahkan, yaitu tontonan bagi matanya. Dia seakan-akan dilemparkan dari surga ke bumi. Ya kayaknya ada banyak, pokoknya semua yang warna hijau ini banyak yang rasanya cocok memang dengan setan. Tapi ingat ya, ini puisi. Jadi tidak semua bisa diartikan secara hurufiah. Sekarang mari kita lihat ayat 2-nya. Sekarang kita tekankan bagian yang lain. Tadi kan kita sudah baca ayat 2 ya. Tapi saya baca ayat 2-nya bagian yang menunjukkan seolah-olah ini memang menunjuk pada kejatuhan setan. Tapi di sini saya baca lagi ayat 2-nya dengan penekanan yang berbeda. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus. Seluruh konteks bicara Raja Tirus. Bagilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati. Siapa yang tinggi hati? Ya Raja Tirus, bukan malaikat. Dan berkata, aku adalah Allah.
Raja bisa seperti itu, saudara. Saking tinggi hatinya merasa dirinya Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Tapi ini kata-kata dari Tuhan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Memang tidak dikatakan bukan setan, bukan malaikat. Dikatakan bukanlah Allah. Tapi dikatakan engkau adalah manusia. Dari teks seperti itu kok bisa tahu-tahu diartikan dia itu malaikat yang jatuh dari mana? Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, tapi engkau adalah manusia. Ini mutlak sekali menghancurkan teori ini, sehingga saya tidak habis pikir bagaimana orang bisa artikan Yesaya 28 menunjuk pada kejatuhan malaikat atau kejatuhan setan. Berbeda dengan Yesaya 14, banyak penafsir, ensiklopedia dan sebagainya yang menganggap itu menunjuk pada kejatuhan setan. Sekalipun mereka salah semua, tidak boleh banyak. Tapi kalau Yesaya pasal 28, saya lihat beberapa tafsiran, memang beberapa saya tidak lihat semua. Tapi dari beberapa yang saya lihat, tidak ada satupun yang menganggap ini menunjuk pada kejatuhan setan atau malaikat. Jadi ini dasar yang jauh lebih tidak masuk akal dibandingkan yang tadi. Tadi salah, ini lebih salah. Dalam poin B, sama seperti dalam Yesaya 14 di atas, tidak ada dasar untuk mengartikan bagian ini sebagai lambang ataupun tipe dari iblis. Raja Tiras itu betul-betul ada, saudara. Itu tipe sejarah. Dilambangkan tidak boleh. Tipe, bagaimana tipe menuju ke belakang? Nanti tipenya lebih dulu laki-laki sama seperti tadi. Mustahil. Poin C. Ini yang tadi saya katakan. Saya baca beberapa buku tafsiran tentang Yesaya 28. Tidak ada satu dari yang saya baca itu yang menyinggung tentang setan dan kejatuhannya. Dan semuanya hanya membicarakan Raja Tirus. Cuma anehnya ya. Kalau para penafsir itu bisa bagus di dalam Yesaya 28. Mengapa mereka bisa banyak yang buruk di dalam Yesaya 14? Tidak konsisten dengan hermeneutiknya mereka sendiri. Hanya ketidak konsisten seperti itu bisa membuat yang Yesaya 28 diartikan betul-betul Raja Tirus, diartikan secara benar, tapi yang Yesaya 14 diartikan menuju pada setan dan diartikan secara salah. Hermeneutik itu gampang belajarnya. Menerapkannya sukar. Ngertinya gampang, tapi nanti menerapkannya yang luar biasa ruwet. Yang sudah belajar hermeneutik, belajar menerapkan pada waktu mendengar khotbah, membaca buku, dan bandingkan. Ini cocok atau tidak? Kan saudara, teori yang ketiga ya, atau daftar Alkitab yang ketiga, yang mengatakan bahwa yang membicarakan tentang kejatuhan setan, dianggap membicarakan kejatuhan setan. Kejadian 1 ayat 1 dan 2, dan teori ini disebut gap teori. Saya kira kejadian 1 ayat 1 dan 2 kan sudah tahu ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, langit dan bumi belum berbentuk dan sebagainya itu ya. Ada suatu teori atau penafsiran yang salah tentang kejadian 1 ayat 1 dan 2 ini yang disebut gap teori. Teori ini mengatakan bahwa di antara kejadian 1 ayat 1 dan kejadian 1 ayat 2 terdapat gap. Gap itu celah atau selang waktu yang lamanya jutaan tahun atau bahkan ratusan juta tahun atau bahkan miliaran tahun. Mereka menganggap bahwa dalam kejadian 1 ayat 1, pada waktu dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya sudah sempurna. Ini anggapan mereka. Lalu terjadi pemberontakan Lucifer atau iblis di antara ayat 1 dan ayat 2 tidak diceritakan. Ya. Sehingga gara-gara pemberontakan itu bumi menjadi
tidak berbentuk dan kosong seperti yang diceritakan dalam Kejadian 1 ayat 2. Lalu dalam Kejadian 1 ayat 3 dan seterusnya mengajukan penciptaan ulang karena ciptaan pertamanya tadi dihancurkan karena pemberontakan iblis. Dasar dari gap teori ini adalah pertama, poin A, mereka berpendapat bahwa Allah tidak mungkin mencipta sesuatu yang kacau seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 2. Karena ayat 1-nya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat 2-nya buminya belum berbentuk kan, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Masa Allah menciptakan kekacauan seperti ini? Karena itulah mereka beranggapan bahwa penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 1 sudah sempurna. Tapi lalu menjadi rusak dan kacau seperti ayat 2 itu karena pemberontakan iblis yang terjadi di antara ayat 1 dan ayat 2. Tapi itu tidak diceritakan dalam Alkitab itu. Poin B, dengan adanya gap jutaan atau miliaran tahun ini, maka Alkitab menjadi cocok dengan ilmu geologi yang mengatakan bahwa umur bumi sudah jutaan atau miliaran tahun. Saya kira kalau tidak salah 4 miliar atau 4,5 miliar tahun, saya lupa persisnya. Itu pandangan mereka yang percaya ilmu pengetahuan, dan itu kebanyakan orang non-Kristen, bahkan anti-Kristen, bahkan ateis. Saya tidak percaya jutaan apalagi miliaran. Jadi kalau ada gap, wah jadi cocok, kata mereka. Ya, ilmu ini sains, kata mereka. Kata saya tidak. Jadi sains, bilang miliaran. Kalau tidak ada gap, tidak cocok. Alkitab salah jadinya. Kenapa tidak pikir sainsnya bukan sains? Dan sainsnya, karena bukan sains, salah. Poin C. Kejadian 1 ayat 2 itu berbunyi, bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, belum berbentuk dan kosong. NIV menerjemahkan, now the earth was formless and empty. Bumi adalah tidak berbentuk dan kosong. Ini kalau saya mau terjemahkan hurufiah ya, memang menjadi agak aneh. Kata was-nya saya terjemahkan adalah, ya, tidak berbentuk dan kosong. Nah, ditinjau dari sudut bahasa Ibrani, kata Ibrani hayeta yang diterjemahkan was atau adalah juga bisa diterjemahkan became atau menjadi. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 2. Was ya, berasal dari kata haya. Ini hayata ya. Kita lihat hayanya tadi ya. Dari hayatanya sudah dilihat, sekarang kita kembali kepada hayat tadi. Coba perhatikan artinya. Nomor 1, to be, become. Ya. Jadi bisa to be, kalau to be ya jadi was. Kalau become jadi became, karena ini bentuk lampau. Ya. Jadi memang bisa diartikan was atau adalah. Tapi bisa juga diartikan became atau menjadi. Nah sekarang kalau dipilih arti yang ini, maka Kejadian 1 ayat 2 itu menjadi seperti ini. Dan bumi menjadi tidak berbentuk dan kosong. Dan terjemahan ini cocok dengan gap teori. Jadi pada ayat 1-nya bukannya kacau, sudah bagus, tapi terjadi pemberontakan setan yang tidak diceritakan. Lalu ayat 2-nya buminya menjadi tidak berbentuk dan kosong. Jadi ini gap teori. Saya berpendapat bahwa gap teori ini harus ditolak dengan alasan atau penjelasan sebagai berikut. Pertama, poin A. Kejadian 1 ayat 1 dan 2 tidak berarti bahwa Allah menciptakan sesuatu yang kacau.
Tetapi bahwa ia menciptakan menciptakan yang sempurna secara bertahap. Maka ada keharusan dia langsung menciptakan sempurna? Tidak bolehkah dia menciptakan secara bertahap? Aneh. Yang memberikan rumus seperti itu siapa? Lucunya penganut gap teori tidak mau mempercayai bahwa Allah melakukan penciptaan secara bertahap. Tapi dalam teori mereka sendiri, mereka berpendapat bahwa pada waktu Allah melakukan penciptaan ulang atau penciptaan kembali dalam Kejadian 1 ayat 3 dan terusnya, maka Allah melakukannya secara bertahap. Hancur, berantakan, lalu ayat 3 dan terusnya diciptakan ulang. Bertahap kan? Kenapa yang ayat 1 tidak boleh bertahap, tapi yang ayat 3 dan terusnya boleh bertahap? Ini menunjukkan ketidakkonsistenan atau ketidakkonsekuenan orang-orang yang punya teori ini. Poin B. Ilmu geologi sama sekali tidak mempunyai kepastian dalam menentukan umur bumi. Perlu diketahui ya bahwa ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menentukan umur bumi. Dan ternyata metode-metode ini menghasilkan hasil yang sangat bervariasi. Sangat bervariasi itu begini ya. Misalnya yang satu menemukan 4 miliar. Yang kedua menemukan 3,9 miliar. Maka itu memang beda 100 juta, tapi itu tidak bervariasi, saudara. Dekat. 3,9 dengan 4 miliar itu dekat. Tapi kalau misalnya yang pertama menghasilkan bilangan 100 juta tahun, dan metode kedua ternyata menghasilkan bilangan 20.000 tahun, ini variasi yang sangat besar. Dan sebetulnya itu yang terjadi. Banyak metode, nanti ada yang miliar, ada yang ratusan juta, ada yang cuma puluhan ribu. Sangat bervariasi. Kenapa diambil yang miliar atau ratusan juta? Kenapa diambil yang puluhan ribu? Di samping itu perlu diketahui bahwa para ahli ilmu pengetahuan, ini ilmu pengetahuan dalam tanda petiknya, ilmu pengetahuan itu, geologi ya, kebanyakan adalah orang yang bukan Kristen, bahkan anti Kristen. Karena itu kalau dengan metode tertentu mereka menemukan bahwa umur bumi adalah jutaan tahun, maka hasil itu mereka publikasikan. Sedangkan kalau dengan metode yang lain menghasilkan bilangan ribuan atau puluhan ribu tahun, sehingga cocok atau dekat dengan Alkitab, maka hasil itu mereka sembunyikan. Hal lain yang perlu diketahui adalah bahwa pada waktu Allah menciptakan segala sesuatu dalam Kejadian 1. Ini penting ya. Saya ulang, hal lain yang perlu diketahui pada waktu Allah menciptakan segala sesuatu dalam Kejadian 1, maka semua itu diciptakan dalam keadaan sudah mempunyai umur tertentu yang tidak kita ketahui. Misalnya, pada waktu contoh pertama ya, pada waktu Adam diciptakan pada hari ke-6, dia tidak diciptakan sebagai seorang bayi yang baru lahir, tapi sebagai manusia dewasa yang sudah punya umur tertentu. Kita tidak tahu umur berapa, 17 mungkin ya, sweet 17, tapi saya tidak tahu. Sweet 17 dari untuk cewek. Umur 30 bisa, saya tidak tahu. Seandainya ya, pada hari ke-7, kan Adamnya diciptakan pada hari ke-6 ya. Seandainya satu hari kemudian hari ke-7 ada seorang ilmuwan memeriksa Adam. Tentu saja tidak ada ilmuwan karena Adam manusia satu-satunya waktu itu ya. Tapi seandainya ya, ada seorang ilmuwan memeriksa Adam, maka mungkin sekali dia mendapatkan bahwa Adam sudah berumur 30 tahun atau 50 tahun. Padahal sebetulnya faktanya Adam baru berumur 1 hari. Diciptakan hari ke-6, itu hari ke-7 dia periksa umurnya 1 hari. Tapi karena waktu diciptakan umurnya sudah mendekati 50 tahun atau 30 tahun. Sampai 1 hari, jadi 30 atau 50 tahun.
umurnya mestinya 1 hari. Salah jadinya. Kalaupun metode memeriksa umurnya Adam itu benar, tetap dia mendapatkan hasil yang salah karena dia tidak tahu Adamnya diciptakan umur berapa. Contoh kedua, pada waktu pohon-pohon diciptakan oleh Allah pada hari ketiga, mereka tidak diciptakan sebagai tunas yang baru tumbuh, umur 1 atau masih 0 ya, besoknya umur 1 hari begitu. Lalu baru bertunas kecil. Tidak. Diciptakan sebagai pohon besar yang sudah punya umur tertentu, mungkin 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 50 tahun, tidak tahu. Karena itu andai kata pada hari keempat seorang ilmuwan memeriksa sebuah pohon, potongkan aja ya kambium atau apapun, itu kan bisa tahu umurnya ya. Maka mungkin sekali dia akan mendapatkan pohon itu sudah berumur 100 tahun atau 200 tahun. Padahal sebetulnya baru berumur 1 hari. Karena poin ketiga saya terapkan pada penciptaan bumi dengan lapisan batu-batuannya yang dipelajari oleh ilmu geologi. Demikian juga pada waktu Allah menciptakan bumi dengan lapisan batu-batuannya. Allah menciptakannya dalam keadaan sudah punya umur tertentu, dan ingat kita tidak tahu umurnya berapa. Ratusan juta tahun atau miliaran tahun kita tidak tahu. Ini yang perlu ditekankan, kita tidak tahu umur berapa bumi itu pada waktu diciptakan. Bisa saja 1 miliar tahun, 1,4 miliar tahun bisa. Karena itu, andai kata ya, menurut saya para ilmuwan saat sekarang ini belum bisa menemukan metode penentu umur bumi ya, yang betul-betul dapat dipercaya. Menurut saya begitu. Mereka tentu percaya teori mereka, saya enggak. Kalaupun sekarang tahu-tahu ada seseorang yang bisa menemukan suatu metode penentu umur bumi yang betul-betul dapat dipercaya, dan dengan metode itu didapatkan bahwa umur bumi sudah 5 juta tahun atau 5 miliar tahun, itu tetap tidak menunjukkan bahwa kitab sucinya salah. Siapa tahu bahwa Allah memang menciptakan bumi ini dalam keadaan sudah berumur mendekati 5 juta tahun. Dan sampai sekarang itu cuma sekitar 6.000-an tahun, saudara. Barangkali kalau misalnya 5 juta tahun atau 5 miliar tahun, barangkali dunia diciptakan pada saat itu dengan umur 5 juta atau 5 miliar minus 2.000 tahun. Sehingga ditambah Adam sampai sekarang, maka cocok sekarang ini 5 miliar atau 5 juta tahun. Masalahnya adalah kita tidak tahu bumi dicipta pada waktu umur berapa. Saya dulu pernah pusing satu hal. Bintang-bintang itu ada jarak, ada yang jaraknya jutaan tahun cahaya. Mungkin ada miliaran tahun cahaya, dan tidak tahu berapa. Luasnya alam semesta ini betul-betul manusia tidak tahu, teleskop yang paling canggih pun tidak menjangkau ya. Tapi yang terjangkau saja itu bisa jutaan dan miliar tahun. Nah, sekarang saya pikir, kok kita bisa di sini melihat dengan teleskop bintang itu, berarti cahaya bintang itu sudah sampai ke sini. Pada jaraknya miliaran tahun cahaya. Kalau diciptakannya ini baru katakan 10.000 tahun, cahayanya belum nyampe ke sini. Kalau cahaya belum nyampe ke sini dengan teleskop bagaimanapun ya kita tidak bisa melihat bintang itu, cahayanya belum sampai kok. Tapi apakah itu membuktikan salah? Kepercayaan kita tidak juga. Laki-laki ingat, seluruh alam semesta bukan bumi ini,
dicipta dalam keadaan sudah punya umur. Bintang itu dicipta bukan bintang yang baru mulai bercahaya sehingga butuh miliaran tahun jika cahaya sampai ke bumi, tidak. Dia dicipta dalam sudah bersinar dan sinar sudah sampai ke bumi. Jadi kita bisa melihat bintang itu. Sekalipun jaraknya miliaran tahun cahaya, itu tidak menentang Alkitab. Sekarang poin C. Kalau enggak teori mau mencocokkan Alkitab dengan ilmu geologi dalam persoalan umur bumi, lalu bagaimana umur dari tulang-tulang manusia yang jutaan tahun? Ini menurut ilmu pengetahuan mereka ya. Tapi ini pun tidak bisa dipercaya menurut saya. Bagaimana? Apakah mereka dalam Kejadian 1 ayat 1 itu juga sudah ada manusia? Kalau mereka mau cocokkan dengan ilmu geologi, ya oke, dengan teori ada cocoknya. Tapi tetap ayat 3, Allah ciptakan manusia. Nah itu cuma 6.000 tahun ke sekarang. Lalu bagaimana umur tulang-tulang manusia fosil, katanya umurnya ratusan juta tahun, tidak cocok juga. Bagaimana mereka mau menjawab? Mereka mau berkata bahwa dalam Kejadian 1 ayat 1 juga sudah ada manusia. Karena mari kita pelajari ini. Pertama, kalau dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 1 sudah ada manusia, maka poin A, itu berarti bahwa Adam bukan manusia pertama. Dan ini bertentangan dengan 1 Korintus 15 ayat 45a. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup. Nah cocok. Ya, dikatakan ada manusia dalam Kejadian 1 ayat 1 sudah ada, tidak cocok. Kalau dipertanyakan poin B, bagaimana manusia itu bisa mati padahal belum ada dosa? Dosanya baru ada dalam Kejadian 3. Kedua, kalau mereka berkata dalam Kejadian 1 ayat 1 belum ada manusia, maka mereka tetap tidak bisa mencocokkan Alkitab dengan ilmu pengetahuan yang mengatakan fosil tulang manusia itu ratusan juta tahun. Padahal Adam sampai sekarang cuma 6.000 tahun. Sekarang poin D. Kalaupun di antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 ada pemberontakan setan, mengapa alam semesta harus menjadi kacau atau rusak? Iblis memang kuat, tapi dia jelas sama sekali bukan tandingan Allah. Sehingga pertempuran antara iblis dan Allah sama sekali tidak seru dan tidak perlu sampai menghancurkan alam semesta. Pandangan yang mengatakan bahwa pertempuran iblis melawan Allah itu sampai harus menghancurkan ciptaan Allah adalah pandangan yang terlalu merendahkan Allah. Karena secara tidak langsung mereka beranggapan bahwa kekuatan iblis dan Allah itu tidak berbeda terlalu jauh. Bayangkan ada suatu bar. Bar kan banyak meja, kursi, dan sebagainya. Lalu di barnya ada minuman keras macam-macam. Lalu bayangkan Mike Tyson berantem dengan Holyfield di bar itu. Karena kekuatan mereka tidak berbeda jauh. Kadang-kadang Holyfield dipukul sampai dia mundur. Kalau dia mundur, dia nabrak bar itu, kursi, meja, nabrak gelas dan botol. Dan, wah, berantem. Bentar lagi Holyfield pukul Tyson-nya terlempar, nabrak semua. Maka saudara, karena kekuatan mereka tidak beda jauh. Bisa mereka berantem di suatu bar, barnya hancur, berantakan, mesti diciptakan ulang. Tapi saudara, kalau Mike Tyson berantem dengan anak umur 3 tahun di suatu bar, tidak akan barnya rusak. Anak umur 3 tahun dicuk, tidak ada rusak kecuali anak itu. Ngerti maksud saya kan?
Kalau Allah dan setan itu kekuatannya hampir seimbang dan mereka berantem, setan memberontak, mereka berantem, maka memang bisa menghancurkan ciptaan, itu masuk akal. Tapi saudara, setan atau malaikat itu ciptaan, Allah itu pencipta, Allah itu maha kuasa. Setan ataupun malaikat itu biarpun lebih kuat dari manusia, jauh di bawah Allah. Hanya dengan satu hembusan nafas, dia musnah. Untuk dia bisa tetap ada, dia butuh topangan Allah. Allah tidak usah lakukan apa-apa, hentikan topangannya, dia musnah, saudara. Bagaimana pertempuran antara setan dengan Allah menghancurkan seluruh ciptaan Allah. Itu berarti mereka beranggapan kekuatan setan dan Allah itu hampir seimbang. Dan itu bagi saya berbau penghujatan. Sekarang poin E. Gap teori ini muncul sebagai hasil dari bukan sebagai hasil dari eksegesis terhadap kejadian 1 ayat 1 dan 2, tapi sebagai hasil dari eisegesis terhadap kejadian 1 ayat 1 dan 2. Ex dalam bahasa Yunani itu out of, ya, keluar dari, itu ya. Exegesis itu ayat itu digali demikian rupa, dipelajari tentisnya, dipelajari hubungan dengan kata-kata sebelumnya, dan sebagainya, digali sehingga ayat itu menghasilkan atau mengeluarkan suatu ajaran. Ini adalah cara yang benar dalam menangani Alkitab. Tapi eisegesis, itu into. Eisegesis berarti kita memasukkan pandangan kita ke dalam into Alkitab. Dan ini jelas merupakan penafsiran yang salah. Jadi eisegesis itu biasanya ya, pandangannya ada lebih dulu. Lalu karena diserang orang, dia bingung cari ayat. Cari ayat. Oh, ayat ini. Lalu dicocok-cocokkan. Ini pandangannya dimasukkan. Kalau untuk blessing misalnya dulu ya. Wah, ayat-ayatnya kelihatannya mirip. Cocok dengan praktek mereka. Yang gila itu. Dari mana dapat ayat? Eisegesis. Prakteknya ada dulu, permulaannya ada ayatnya. Atau orang kecekuan berjam-jam, berguling-guling, tidak ada karu-karuan, semua tidak karu-karuan. Menari-nari, berjam-jam, terus diserang. Ayat, ini aja cocok, aja cocok. Kalau itu dipelajari dari konteksnya, kalau lihat ayatnya mengawur semua, itu eisegesis. Katolik misalnya, dari mana mereka mendapatkan doa Salam Maria? Dari Lukas pasal 1, lucu sekali. Kalau tidak salah itu bahkan omongannya Gabriel. Kok jadi doanya manusia kepada Maria itu bagaimana? Laki-laki itu sudah eisegesis. Diserang mungkin oleh Protestan, bingung cari ayat. Pandangannya ada lebih dulu, prakteknya ada lebih dulu. Doa Salam Maria. Tidak ada ayatnya. Paksakan ayat-ayat tertentu, masukkan aja sehingga cocok. Cocok bagi mereka. Bagi saya tidak cocok, belas. Sangat banyak model seperti itu. Dan sangat banyak nabi palsu yang pakai cara demikian untuk membenarkan ajaran sesat mereka. Dengan demikian, saudara, kejadian 1 ayat 3 ini tidak bisa dijadikan dasar dari kejatuhan setan. Sama sekali tidak bisa.
Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Kejadian 6 ayat 2. Di mana anak-anak Allah itu diartikan sebagai malaikat. Mari kita lihat Kejadian 6 ayat 2. Kok Yesaya gimana? Maka saya baca ayat 1 saja ya. Kejadian 6 ayat 1, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Kalau saudara misalnya menggunakan bahasa Inggris, ya, anak-anak itu disebut sons ya. Lalu daughters, jadi ini bukannya homoseks ya. Ini anak-anak di sini ini orang laki-laki lah pokoknya ya. Yang di sini perempuan. Tapi teori yang saya bicarakan ini menafsirkan anak-anak Allah ini malaikat. Ya, anak-anak Allah diartikan sebagai malaikat. Sebetulnya ini jelas tidak mungkin menunjuk pada kejatuhan setan ataupun kejatuhan malaikat. Karena setannya sudah ada di dalam Kejadian pasal 3. Lah kalau Kejadian 6 dia baru jatuh, lah Kejadian 3 itu siapa? Ini pertama ya. Argumentasi pertama yang menolak. Kedua, di samping itu penafsiran ini bertentangan dengan Matius 22 ayat 30 yang menyatakan bahwa malaikat itu tidak kawin. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin. Ya, pada waktu kebangkitan, dari nanti akhir zaman kan ada kebangkitan orang mati ya. Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Beda dengan ajaran Islam yang percaya orang yang masuk surga dikasih 72 bidadari yang ever virgin terus menerus ya. Atau yang perempuan dikasih apa? Kalau laki tok dikasih 72 bidadari. Jadi mereka menekankan ada seks, ada kenikmatan di surga, kenikmatan jasmani yang di sini dianggap kenikmatan jasmani, di sana lebih lagi karena 72 bidadari lakinya, ever virgin lakinya. Kita tidak percaya itu. Kita beranggapan di surga tidak ada kawin mengawin, tidak ada hubungan seks. Sama seperti malaikat. Malaikat tidak ada kawin-kawinan, saudara. Malaikat tidak ada seks. Saya bisa baca konteks dari ayat ini. Konteksnya adalah orang-orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan. Itu memberikan suatu cerita buatan mereka sendiri. Sengaja diekstrimkan untuk memaksa Yesus percaya pada ajaran mereka. Ada satu perempuan punya suami, nggak punya anak, maka dia mati suaminya. Nah, saudaranya harus menggantikan mengawini istrinya. Tidak punya anak lagi, mati lagi. Saudara ketiga menggantikan terus sampai yang ketujuh, mati juga. Lalu perempuan itu mati juga. Pada hari kebangkitan, siapa suami dari perempuan itu? Maunya mereka dengan cerita yang konyol itu, mereka memaksa Yesus berkata, oh iya, tidak ada kebangkitan. Tapi Yesus tidak menjawab demikian. Dia katakan, kamu sesat, kamu tidak mengerti Alkitab. Pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup dari malaikat di surga.
Tidak ada kawin-mengawin di sana. Makanya si Yesaya Pariaci bilang dia lihat kitab kehidupan nama dia dengan istrinya satu halaman. Tidak ada suami istri sana, saudara. Tidak ada kawin-kawinan, tidak ada seks. Seperti malaikat. Malaikat juga tidak ada kawin-kawinan. Lah kalau memang malaikat tidak ada kawin-kawinan, lalu bagaimana mungkin mereka berkata bahwa anak-anak Allah di sini diartikan sebagai malaikat? Berarti anak-anak Allah ini kawin dengan anak perempuan manusia. Bukan cuma kawin dalam hubungan seks, mengambil istri. Dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Lalu nanti ini keturunan mereka. Sebetulnya ayat ini yang benar tafsirannya adalah anak-anak Allah ini adalah orang-orang yang percaya kawin dengan orang-orang yang tidak percaya. Tapi mereka tafsirkan ini malaikat yang hubungan seks dengan manusia. Ayatnya bukan bilang hubungan seks, tapi mengambil istri. Jadi nanti malaikatnya kasih istrinya uang belanja begitu? Atau gimana? Saya tidak ngerti. Tapi itu jelas tafsiran konyol dan saya sudah berikan 2 ayat untuk membantah ini. Malaikat tidak kawin atau dikawinkan atau hubungan seks. Jadi ini jelas-jelas sesuatu yang salah. Saudara, saya pikir tidak mungkin bagian ini teruskan. Jadi sementara ini saya membahas teori-teori yang salah saja. Nah, minggu depan saya ada di Bali dan saya akan membahas dasar Alkitab yang benar tentang kejatuhan setan beserta dengan hukumannya. Nah, jadi ini dalam 2 sesi nanti. Yang ini sesi yang pertama, yang di bawah nanti minggu depan sesi yang kedua. Karena kalau saya teruskan saja ini, tidak akan selesai, saudara. Kita sudah melihat beberapa teori ya yang menunjukkan kejatuhan setan, tapi teori-teori ini salah semua. Jadi biarpun teori-teori ini populer dan bahkan orang-orang yang Injili, yang Alkitabiah dan nama-nama besar ada yang percaya teori-teori ini. Jangan percaya teori itu. Nanti kita lihat teori yang benar bagaimana pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah boleh belajar sebagian firman Tuhan. Dan hari ini kami membahas tentang kejatuhan setan, khususnya teori-teori yang salah, yang sangat banyak dipercaya. Dan kami sudah melihat kesalahan teori-teori itu. Biar pada minggu yang akan datang, kami akan belajar tentang teori yang benar. Kami menyerahkan persiapan hamba-Mu untuk pelajarnya akan datang dalam tangan Tuhan. Pimpin, arahkan, berkati untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.